Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang teks drama. Apa itu teks drama? Teks drama adalah suatu teks yang dipentaskan di atas panggung atau biasa disebut dengan teater, atau juga disebut sebagai salah satu bentuk sastra yang isinya tentang suatu kehidupan yang disajikan atau dipertunjukkan kepada halayak ramai. Selain pengertian teks drama, kita akan membahas juga tentang struktur teks drama. Ada beberapa struktur yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah babak. Babak adalah episode. Dan yang kedua adalah adegan. Adegan itu adalah bagian dari babak yang dibatasi oleh perubahan peristiwa yang berkaitan dengan hadir atau perginya satu atau lebih dari tokoh. Yang ketiga adalah dialog. Dialog itu adalah percakapan antara satu tokoh dengan tokoh lain. Jika percakapan dilakukan sendiri disebut dengan monolog. Yang keempat adalah prolog. Prolog disebut juga sebagai kata pengantar pembuka. Yang kelima itu ada epilog. Epilog adalah merupakan bagian penutup drama. Epilog juga bisa berupa narasi yang dibacakan oleh si pembawa acara. Selain strukturnya, ada yang harus kita ketahui ada juga unsur-unsur intrinsik drama. Yang pertama itu adalah judul. Judul ini adalah komponen utama yang harus kita ketahui. Judul juga menceritakan lebih sedikit banyaknya tentang jalan cerita yang akan dipentaskan. Yang kedua adalah tema. Tema adalah komponen kedua yang bertujuan untuk membangun sebuah drama. Yang ketiga adalah tokoh atau penokohan. Tokoh atau penokohan ini kalau tokoh itu disebut sebagai orang yang memerankan. Yang ketiga itu alur atau plot. Alur atau plot disebut juga sebagai jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahap-tahapan peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita. Yang keempat ada latar. Latar ini juga ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah latar tempat, yang kedua adalah latar waktu, yang ketiga adalah latar suasana. Setelah itu yang kelima ada dialog. Dialog adalah serangkaian percakapan dengan cerita antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Yang keenam ada konflik. Konflik adalah pertentangan atau masalah yang terjadi pada suatu drama. Yang ketujuh adalah bahasa. Bahasa ini adalah merupakan kata-kata yang digunakan dalam percakapan cerita drama. Yang ke-8 ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Selain itu ada juga kaidah kebahasaan teks drama yang akan kita bahas. Yang pertama itu banyak menggunakan kata urutan waktu atau konjungsi kronologi seperti sebelumnya, sekarang, setelah itu, dan kemudian. Yang kedua menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan juga istirahat. Yang ketiga menggunakan kata kerja yang mengatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh si tokoh. Contohnya merasakan, menginginkan, menghadapkan, mendambakan, mengalami. Dan yang keempat menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana seperti misalnya rapi, bersih, baik, gagah, dan kuat. Cukup sekian penjelasan kita di materi teks drama. Semoga kita bisa lebih paham lagi apa itu teks drama. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertentangan atau masalah yang terjadi pada suatu drama. Yang ketujuh adalah bahasa. Bahasa ini adalah merupakan kata-kata yang digunakan dalam percakapan cerita drama. Yang ke-8 ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Selain itu ada juga kaidah kebahasaan teks drama yang akan kita bahas. Yang pertama itu banyak menggunakan kata urutan waktu atau konjungsi kronologi seperti sebelumnya, sekarang, setelah itu, dan kemudian. Yang kedua menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan juga istirahat. Yang ketiga menggunakan kata kerja yang mengatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh si tokoh. Contohnya merasakan, menginginkan, menghadapkan, mendambakan, mengalami.
Dan yang keempat, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana seperti misalnya rapi, bersih, baik, gagah, dan kuat. Cukup sekian penjelasan kita di materi teks drama. Semoga kita bisa lebih paham lagi apa itu teks drama. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.